Yang lain mau dibacakan? Depan. Om Swastiastu. Kita akan presentasikan hasil diskusi yang telah soal yang telah diberikan. Ini saja nomor 1. UUD NRI tahun 1945 memiliki peran ganda, yaitu sebagai hukum dasar tertulis dan sebagai konstitusi. Jelaskan secara ringkas perbedaan antara istilah konstitusi dan UUD 1945 dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia. Mengapa semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berpedoman pada UUD 1945? Konstitusi adalah seperangkat aturan dasar yang mengatur bagaimana suatu negara dijalankan, susunan lembaga-lembaga negara, dan hak-hak warga negara. Karena UUD 1945 adalah konstitusi tertulis yang berlaku di Indonesia. Peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada UUD 1945 karena UUD 1945 merupakan hukum dasar tertinggi. UUD 1945 setelah amandemen Konstitusi membatasi kekuasaan tidak dikalahkan memanggil pembagian wewenang atau pembagian kepada tingkat paling mengawasi. Pasal 7 UUD 1945 membatasi masa jabatan presiden hanya 2 periode sehingga penggunaan tidak bersifat sementara. Tujuan yang terpilih itu adalah melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan Indonesia. Penjelasannya adalah mengadakan Indonesia untuk aktif dalam hubungan internasional guna mewujudkan perdamaian dunia melalui keanggotaannya di PBB, ASEAN dan peran dalam gerakan non-blok. Selanjutnya ada keempat yaitu prinsip kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat artinya seluruh kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Contoh penerapan dalam dan UUD 1945 contohnya adalah pasal 19 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Bisa menerima dibacakan oleh lembaga legislatif undang-undang, sedangkan lembaga eksekutif berfungsi untuk menjalankan undang-undang. Ada yang mau bertanya? Kalian yang mau bertanya? Kalian yang mau tanya? Oke, tiba-tiba biar saya yang nanya ya. Oke, kalau nggak salah Pak tadi dengar di soal pertama itu kan soalnya itu berkaitan dengan perbedaan konstitusi dan juga undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, pertanyaan dasarnya dulu. Berarti konstitusi dan undang-undang dasar itu adalah dua hal yang berbeda ya? Iya. Kenapa? Karena konstitusi adalah seperangkat aturan dasar yang mengatur bagaimana negara dijalankan. UUD 1945 adalah konstitusi tertulis yang berlaku di Indonesia dan sebagai sumber hukum tertinggi. Oke. Tadi kamu menjelaskan di undang-undang dasar konstitusi tertulis. Bukankah artinya undang-undang dasar itu konstitusi?
Atau gini deh pertanyaannya, Pak sederhanakan. Di Indonesia konstitusi yang berlaku itu apa? Konstitusi yang berlaku di Indonesia itu apa? Ini masih pertanyaan dasar loh. Ini masih di masuk sub pertama. Ingat sama kelas 4 pertanyaan kita di awal tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Iya. Berhasil diskusi kita Pak. Itu udik. Undang-undang dasar. Ya. Terus kalau kamu tadi bilang berbeda, itu dua hal yang nggak salah sebenarnya, cuman lebih ke arah salah pengertian. Konstitusi dan undang dasar itu merupakan dua hal yang sama. Tapi konstitusi itu adalah istilah secara internasionalnya. Atau dalam bahasa lain apa? Bahasa lain dari konstitusi apa? Constitution. Atau dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Belanda Constituante. Ya, jadi konstitusi itu adalah istilah hukum dasar di secara internasional. Kalau undang-undang dasar itu adalah konstitusi yang berlaku di Indonesia. Ingat, itu bukan dua hal yang berbeda. Ya, ingat, jangan sampai lupa. Oke, itu aja dari Pak. Agar nanti semua kelompok dapat. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan tutup. Sekian dari presentasi kami. Maaf jika ada salah kata dan jawaban agak salah, dan diakhiri dengan para Nusanti. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Kak Ari. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Bisma. Kenalkan nama saya itu. Perkenalkan nama saya Rida. Jadi untuk saja soal pertama adalah UUD NRI tahun 1945 memiliki peran ganda. Itu sebagai hukum dasar tertulis Maksudnya dibaca soalnya langsung ya. Jadi menurut kami perbedaannya adalah konstitusi adalah seperangkat prinsip aturan dan nilai yang mencakup atau mengatur seluruh sistem pemerintahan dapat diserahkan atau tidak. Sedangkan UUD adalah konstitusi tertulis Indonesia yang mengatur atau mengatur negara. Mengapa peraturan harus berpedoman pada UUD? Karena secara keseluruhannya UUD sebagai aturan hukum tertinggi segala peraturan dan tidak boleh bertentangan dengan UUD sendiri. Segala tindakan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan UUD. Contoh pembatasan masa jabatan presiden hanya dapat dipegang dua periode. Satu periode 5 tahun dan jaga kekuasaan yang berlebihan. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, keadilan sosial, aktif dalam berorganisasi, dan CBD, politik dalam. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Pasal 1 ayat 2 seperti Legislatif membuat UUD, MPR, DPR, DPP, eksekutif, pelaksana UUD, presiden dan wakil menteri, yudikatif, kehakiman, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan
Oke, teman-teman, dari presentasi kami dan jawaban kami, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan Pak Tama. Silakan Pak Tama. Apa juga bingung Pak dan Pak. Udah. Jangan ada yang bertanya, kelompok lain. Ada. Kalau kelompok lain bertanya, Pak nggak bertanya gitu. Enggak. Oke, jika tidak berarti Pak yang nggak bertanya. Oke, santai deh ya. Pak pada pengen menanyakan apa namanya yang soal utama lagi. Karena udah 2 kelompok Pak dengar tadi. Cuman di sini Pak ingin tahu ya, kalian udah tahu Pak maksud dari kalimat yang kalian sebutkan. Tadi di kelompok 1 juga menyebutkan sebagai hukum tertinggi. Terus kalian juga mengatakan sebagai acuan dan juga hukum tertinggi. Artinya Undang-Undang Dasar itu adalah hukum tertinggi di Indonesia. Kalian tahu Pak maksud dari kalimat itu? Kalau menurut saya dalam garis besar itu kenapa sebagai hukum tertinggi, karena dia tuh kayak dalam kedudukannya sendiri UUD itu paling tinggi kan, jadi semua hukum itu harus berpacuan dengan UUD, jadi nggak ada yang boleh bertentangan sama dia karena secara kedudukannya dia paling tinggi. Oke, itu jawabannya saya pilih. Jadi benar ya, Undang-Undang Dasar itu adalah mana perhatikan sampai sini gimana perhatikan. Jadi ingat ya, Undang-Undang Dasar itu di Indonesia adalah hukum tertinggi. Jadi hukum-hukum yang di bawahnya itu harus beracuan dengan yang namanya Undang-Undang Dasar. Cuman itu ada penjelasannya lebih lanjut, itu nanti ada di sub 2. Ada namanya istilah hierarki peraturan perundang-undangan. Kalian ada dapat hierarki peraturan perundang-undangan, saya jelaskan. Itu ada istilahnya yang namanya hierarki peraturan perundang-undangan, diatur dalam pasal 7 ayat 1 nomor 12 tahun 2011. Itu diatur di sana. Tapi nanti itu bisa apa yang jelaskan, bisa Andre yang jelaskan. Karena itu suatu hal yang tidak boleh apa namanya miss, karena sekali lagi kalian adalah WNI, benar, warga negara Indonesia. Walaupun kalian nanti nggak kuliah di hukum atau apa, setidaknya hal itu akan berguna dalam kehidupan kalian. Oke, mungkin itu aja pertanyaan dari Pak. Pak nggak akan, sebenarnya ada satu pertanyaan, cuman nggak akan Pak tanyakan. Mungkin Pak akan tanyakan di kelompok yang lainnya. Oh my god. Silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akan cari Leader gitu ya. Iya, lagi main brand loh. Ya sampai jam berapa nih? 12.40. 12.40 Mas. Udah awal juga Ayo, kelompok. Sorry, 12.45. lagi berpanjang nih, Pak. Kelompok aja. Bisa ya, bisa ya. Ya, satu pertanyaan. Gina sini kau. Kopi. Gina sini. Tidak mau. Yuk, 3, 2, Swastiastu. Pertama, nama saya Kevin Muhammad Damaku dan teman-teman saya ada Demian, Gina, Novi, Kalisa, dan Cantika akan mempresentasikan tentang PKN. Oke, dimulai dari Kalisa. Perbedaan antara konstitusi dan apa deh? Gedein dong, makanya dia. Konstitusi adalah seperangkat aturan dasar yang mengatur bagaimana suatu negara dijalankan. Konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu tertulis dan konstitusi tidak tertulis. UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis. Konstitusi ini mengatur sistem ketatanegaraan dan menjadi sistem hukum tertentu di negara kita. Selanjutnya akan dibacakan oleh Novi. Yang kedua, semua lembaga tidak boleh bertindak di luar dari Undang-Undang Dasar. Contohnya kepala desa. Kekuasaan kepala desa dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya adalah
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepercayaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini berarti Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam kerjasama internasional untuk menjaga perdamaian dan keadilan bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di Indonesia global. Nomor 4, kedaulatan rakyat artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Prinsip ini dijalankan lewat pemilihan umum seperti diatur di pasal 22E UUD 1945, di mana rakyat memilih presiden, DPR, DPD, dan DPRD secara langsung. 5. Kekuasaan legislatif. Lembaga yang memegang Coba diperlihatkan aja ya yang kelima. atau Dewan Perwakilan Rakyat dan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah ada tugas agenda utamanya adalah membantu undang-undang bersama presiden serta menguasai pelaksanaan undang-undang. Dan kedua, kekuasaan eksekutif, lembaga yang memegang presiden dan wakil presiden dibantu oleh para menteri. Saatnya jam ke-8. It's time to begin the 8th lesson. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ini doangannya sedikit aja. Ada jawabnya. Hanya jawab. Jawab. Apakah dari kelompok lain ada Ditanya ditanya belum. Ah, nanya. Tidak. pernah belum? Sudah. Tidak ada enam. Ini satu bagiannya. Oh, Baca. Kekuasaan yudikatif. Lembaga yang memegang Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Tugas utama menegakkan hukum dan keadilan. Perbedaan fungsi utama antara legislatif dan eksekutif. Legislatif berfungsi membuat dan menguasai pelaksanaan undang-undang. Eksekutif berfungsi melaksanakan undang-undang dan menjalankan pemerintahan. Dari apakah ada yang bertanya sebelum kita menutup presentasi kita hari Itu banyak ini? kali ya, nggak beda. Oke, jadi tadi kan nomor 3 tuh yang aku dengar kalian bilang ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial secara internasional. Sebutkan contoh dari itu. Oke, baik. Sekian presentasi. Salam sehat, salam sehat. Salam harmoni. Contoh dari Wida, pertanyaannya Wida. Tadi kan bilang tuh dengan cara ikut menjaga ketertiban dunia dalam berorganisasi internasional. Apa contohnya? Ya, Indonesia bergabung. Kedamaian dunia ya. Iya, perdamaian dunia. Gampang kok contohnya. Itu ada contohnya pada masa pemerintahannya Pak Presiden Jokowi yang terjadi di Bali. Ngomong aja. Oh, mungkin ada. Tapi dia bilang Pak, enggak cuma Mbak. Kedengeran Mbak. Pak Jokowi. Mungkin Pak ada yang jawab ya. Salah satu contohnya kedamaian dunia yang secara dunia internasional itu salah satu contoh yang paling dekat dengan kita itu ada G20. G20 itu salah satu contoh di mana Indonesia ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia dalam bidang ekonomi. Oke, karena jam udah berakhir silakan mundur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami aturkan para pesanti. Oh, santi. Udah terima. Cucuk